Semuanya perkenalkan, namaku Alifan Nugraha Rahman dari kelas 11 TKJC, Sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Hari ini aku akan mempresentasikan tentang menganalisis berbagai standar komunikasi data. Oke. Apakah itu Badan Standarisasi Dunia? International Organization for Standardization atau ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional dari setiap negara. Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. Sebenarnya apa sih tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol? Nah, tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Hal-hal apa yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima. Bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data dan lain sebagainya. Selanjutnya, organisasi standarisasi. Yang pertama itu ada ITU atau International Telecommunication Union. Itu adalah sebuah organisasi global yang ada dan didirikan untuk mengatur penggunaan frekuensi radio atau RF di seluruh penjuru dunia. PBB menugaskan kepada internasional ITU untuk mengatur dalam hal skala penggunaan frekuensi secara global. Selanjutnya ada IEC atau juga disebut International Electrotechnical Commission. Komisi Elektron Teknik Internasional ada suatu ornop standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektronika, dan teknologi lain yang terkait, yang secara kolektif dikenal dengan elektroteknologi. Oke, yang ketiga ada ISOI atau International Organization for Standardization. ISO sendiri adalah The International Organization for Standardization atau sebuah organisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial di dunia. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan perdagangan antar negara di dunia. Yang keempat ada IEEE atau juga disebut Institute of Electrical and Electronic Engineers. IEEE adalah organisasi internasional beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk pengembangan teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Sebelumnya IEEE memiliki kepanjangan yang dalam Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Selanjutnya ada ANSI atau American National Standard Institute. ANSI adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personel di Amerika Serikat. Selanjutnya ada ATS, ArcNet Trade Association. ArcNet mendesain standar High Speed Local Area Network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan komersial marketplace. ArcNet juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network node. Node memakai ArcNet controller chip dan kabel transceiver dan dihubungkan dalam network. Selanjutnya ada CIA atau juga disebut International Commission on Illumination. Sebuah organisasi internasional. CIA ini sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual effect, serta teknologi citra. Selanjutnya ada DISA atau juga disebut Data Interchange Standards Association. Organisasi DISA ini merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan komersial yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. Nah, terus 9 ada ACA atau juga disebut Electronic Components Assemblies
and Materials Association. Nah, dengan diakreditasi oleh ANSI, American National Standard Institute, AIA memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal mayor antara lain komponen elektronik, konsumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet atau juga disebut Internet Security. Nah, 10 AIA atau juga disebut Electronic Industry Alliance. Organisasi ini membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, komponen array dan assembly, serta material dan perangkat pendukung. Selanjutnya ada ACMA atau European Computer Manufacturers Association. ACMA ini adalah organisasi standar untuk sistem informasi dan komunikasi. Ini mengakuisisi nama saat ini pada tahun 1994, ketika European Computer Manufacturers Association atau ACMA ini mengubah namanya untuk mencerminkan jangkauan dan aktivitas global organisasi tersebut. Sebagai konsekuensinya, nama tidak lagi dianggap sebagai akronim dan tidak lagi menggunakan kapitalisasi penuh. Nah, selanjutnya ini yang ke-12, ETSI atau juga disebut European Telecommunication Standard Institute. Organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. ETSI diakui oleh Official Standard Organisasi Eropa oleh European Commission atau AC dengan meningkatkan nilai guna akses dalam pasaran Eropa. Nah, ke-13, FCC Federal Communication Commission. Komisi Komunikasi Federal FCC ini adalah badan pengawas pemerintah US independen yang mengawasi semua komunikasi antar negara dan internasional. Selanjutnya ada IETF, Internet Engineering Task Force. Internet Engineering Task Force ini adalah organisasi standar terbuka yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet. Ini tidak memiliki daftar keanggotaan formal atau persyaratan keanggotaannya. Yang ke-15 ada INSITS, International Committee for Information Technology Standard. Organisasi INSITS ini fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi atau ICT, meliputi media penyimpanan atau storage, processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. Selanjutnya ada 16 ini ITI, Information Technology Industry Council. Sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika yang antara lain memberikan kesabaran dan dengan akses untuk hidup dalam menghemat kesehatan, teknologi informasi, membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, meningkatkan akses untuk penyediaan kecepatan broadband yang tinggi, serta kehidupan sosial dan teknologi lainnya. Ke-17 ada TIA atau juga disebut Telecommunication Industry Association. Organisasi standar TIA ini atau juga disebut Telecommunication Industry Association menciptakan standar yang meliputi radio private mobile atau biasanya yang digunakan oleh pihak keamanan baik tentara maupun polisi. Menara, antena, satelit, premises, cabling atau copper maupun fiber, sistem komunikasi mobile multimedia multicast, healthcare, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang ke-18 ada CEN atau CNELEC atau juga disebut European Committee for Electrotechnical Standardization atau European Committee for Standardization. CEN atau CNELEC ini adalah organisasi standar publik yang memiliki misi untuk mendorong ekonomi Eropa dalam perdagangan global, kesejahteraan warga dan lingkungan
melalui infrastruktur yang efisien bagi pihak terkait untuk pengembangan, pemeliharaan, dan distribusi rangkaian standar dan spesifikasi yang koheren. Nah, fungsi utama masing-masing 7 lapisan layar, contoh protokol dan kegunaan protokol pada ketujuh lapisan layar. Yang pertama itu ada lapisan pertama yaitu physical layer. Nah, yang paling utama ini adalah physical layer. Dia berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode persinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau juga disebut Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layar dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Nah, selanjutnya lapisan kedua, ini data link layer. Pada data link layer ini memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address atau Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layar 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control atau MAC dan lapisan logical link control atau LLC. Selanjutnya, inilah ada lapisan ketiga, network layer. Tugas dari network layer ini adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layar ketiga. Oke, selanjutnya ada lapisan keempat. Nah, lapisan keempat atau juga disebut transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Nah, selanjutnya ada session layer atau lapisan kelima. Session layer ini merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Selanjutnya di lapisan ke-6 ada presentation layer. Lapisan yang ke-6 ini adalah presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME atau MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di lapisan ke-7 ada application layer. Application layer ini adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna and user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian, dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan. Pada proses pengaturan jaringan, contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.